Kita sekarang mau nanya, kenapa kamu pilihnya program studi gizi? Kenapa nggak pilih keperawatan, teknik informatika gitu kan, rekayasa perangkat lunak? Kenapa gizi? Kenapa gizi ya kak? Karena dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast UAP TV bersama saya Anti Aisyah. Dan di sini ada mahasiswa dari program studi S1 Gizi, yaitu ada Alfaris Irfat Nabil. Selamat pagi. Pagi, Ini Kak. dipanggilnya siapa ini? Kalau biasanya Nabil. Nabil ya. Oke, berarti di sini sudah ada Kak Nabil. Jadi Kak Nabil ini salah satu perwakilan mahasiswa dari program studi S1 Gizi Universitas Aisyah Pringsewu. Gimana nih? Jadi kayaknya teman-teman juga yang selain program studi gizi nih nggak tahu siapa Nabil gitu ya. Jadi boleh kenalan dulu mungkin Nabil. Oke. Perkenalkan, nama saya Alfaris Irfat Nabil dari program studi S1 Gizi. Oke, jadi Nabil ini dari program studi gizi. Terus Nabil ini di program studi gizi sebagai apa di sini? Mewakili mahasiswa saja atau ada komunitas lain? Mungkin sebagai perwakilan mahasiswa juga bisa, dan saya juga mewakili Himagista. Himagista. Apa itu Himagista? Himagista itu himpunan mahasiswa Oke. Gizi Universitas Aisyah Pringsewu. Oke, namanya Himagista ya. Kira-kira Himagista ini udah berapa lama? Kita kurang lebih itu dari 2019 kak. Kalau Oke. baca di ADART-nya. Oke, jadi udah cukup lama ya Himagista ini. Nah sekarang berperan sebagai ketua, sekretaris. Alhamdulillah dapat amanah jadi ketua himpunan. Oke, jadi di sini kita sebagai kita mewawancarai ini, kita ngobrol santai dengan Nabil selaku mahasiswa dan juga ketua dari Himagista ya. Oke, jadi mungkin langsung aja nih, kan bentar lagi, nggak bentar lagi sih ya, tapi kayaknya menghitung hari kita nih akan mendekati Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Jadi mungkin boleh diceritain dulu kebiasaan Nabil dulu ya. Kebiasaan Nabil di Hari Raya sebelumnya atau yang kayaknya Hari Raya tahun ini bakal sama aja gitu. Kira-kira ada nggak? Kalau dari aku sih yang sering aku ini ya terapin di hari raya sebelum-sebelumnya Ya, itu kita ada 3 kak. apa itu? Jadi pertama itu kita, ini penting banget sih buat teman-teman, kita jangan sampai kalap atau lapar mata tuh. Jadi jangan mentang-mentang waktu Lebaran tuh banyak makanan, makanannya mau kita sikat habis Semua gitu ya, semua pengen dimakan. ya, semua pengen dimakan. Nah itu jangan sampai kita melakukan seperti itu. Nah, terus itu kenapa kita kok nggak boleh kalap atau lapar mata gitu? Jadi salah satunya kan puasa itu kalau dari yang aku pelajarin itu mengistirahatkan organ tubuh kita, organ pencernaan. Jadi puasa kan kita makannya itu pagi, terus berpuasa sampai sore, terus berbuka. Nah di jeda waktu itu yang dari pagi sampai ke sore itu organ tubuh kita itu ini beristirahat tuh. Nah di waktu istirahat ini organ-organ kita memanfaatkan untuk membersihkan sisa-sisa metabolisme kita yang bulan-bulan lalu. Oh iya, seblak-seblak Nah, yang udah kita itu. makan itu ya. Nah, jadi apa ya, saking sayangnya Allah tuh sama hambanya. Jadi diperintahin tuh dalam 1 tahun, diperintahin untuk berpuasa dari pagi sampai petang dalam 1 bulan. Untuk itu dia mengistirahatkan. Nah, jadi sayang banget kalau waktu Lebaran kok kita jadi kalap tuh gitu ya. Jadi lapar mata, nggak bisa mengontrol nafsu makan kita. Jadi kan sayang banget. Apalagi kalau teman-teman yang apa namanya, ada goals nih, ada goals waktu puasa, mereka itu mau sekalian nurunin berat badan. Oh Biasanya iya, kan gitu ya. cewek-cewek nih biasanya Bil. Nah waktu Lebaran karena kita tadi itu nggak bisa mengontrol, akhirnya berat badannya nambah karena Iya. kita makanannya mau disikat semua Dalam gitu 1 kan. hari ya. Iya. Terus tips yang kedua sih, kita jangan lupa untuk memenuhi asupan buah dan sayur, serat gitu. Karena
penting banget tuh kita apa ya, melengkapi kebutuhan gizi kita, apa gizi seimbang kalau di gizi itu. Oke. Ada lagi? Terus yang ketiga itu olahraga, aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu bisa kita jalan kaki, mencuci piring, menyapu, menjemur, mengepel, itu termasuk aktivitas fisik juga itu Kak. Ibu-ibu berarti udah pasti nih ya melakukan aktivitas fisik. Minimal 30 menit lah. Atau mungkin teman-teman yang ada jadwal nih sering ke gym, itu bagus juga tuh. Jadi lebarannya nggak cuman tidur-tiduran rebahan di rumah gitu. Atau yang sore nih biasanya kadang kan ke Pemda Kak. Oh iya. Iya kan rame tuh sering lari atau banyak temennya ya. Banyak temennya gitu Kak. Jadi itu sih kalau kebiasaan lebaran yang sering aku terapin sebelum-sebelumnya kayak gitu. Oh gitu, berarti Nabil ini cukup teratur ya hidupnya. Lebaran bukannya makan opor, dia olahraga gitu. Udah sehat banget ya ini ya, patut dicontoh untuk teman-teman. Tapi mungkin ada gak sih Bil, kayak kamu sering dengar teman-teman yang ada di rumah atau teman-teman kamu di kampus gitu yang kayak kebiasaan lebarannya tuh beda banget sama kamu, kayak apa ya, makannya tuh opor pasti kan, terus ada ketupat lontong, terus juga ada kue nastar yang kita kenal gitu ya. Ada nggak cerita-cerita kayak gitu dari teman-teman? Nah jadi ada tuh temen waktu itu cerita, aku habis puasa kok ini ya berat badannya nambah naik. Naik apa pipinya makin cabi gitu. Nah kadang ini Kak, kita itu kurang sadar nih, kayak Kak Anti barusan bilang, pagi kan kita biasanya lebaran pertama itu udah makan lontong tuh, terus rendang atau opor-opor yang berlemak gitu ya. Nah terus mungkin minumnya es buah kan. Nah habis makan pagi itu kita jalan tuh ke ruang tamu, buka toples, ngambil makanan, kue, nastar atau dan sebagainya, kue-kue lebaran. Nah tanpa kita sadarin komposisi yang ada di kue tersebut kandungannya bisa setara loh sama satu piring yang kita makan tadi pagi itu. Nah itu aku dapat ilmunya tuh waktu mata kuliah Pak Uki, itu di semester 2 kalau nggak salah. Jadi beliau tuh menyampaikan kalau kita lebaran itu perlu hati-hati. Kenapa? Karena kue-kue lebaran itu komposisinya kan pasti tepung ada, terus gula, terus apa lagi ya, pokoknya yang komposisinya itu kalau dijumlahin itu bisa setara. Sama sepiring nasi kita. Gitu. Jadi kan kalau lebaran itu udah makannya berat tadi, terus kita ngemil di ruang tamu itu, kue-kue lebaran tuh kan makin menyala tuh kalori dalam tubuh kita tuh. Makin menimbun lemak-lemak kita ya gitu. Apalagi nggak ditambahin aktivitas fisik. Bisa tuh jadi energi yang dihasilkan malah tersimpan jadi lemak. Tapi ada nggak sih cara untuk menghitungnya? Gimana caranya kita tahu kalau kandungan energi atau lemak yang ada di kue nastar itu setara sama nasi yang kita konsumsi gitu? Gimana teman-teman ini tahu cara ngitungnya atau cara taunya gitu? Kalau cara ngitungnya itu kita bisa ke lab sih, tapi itu belum kita belum ke ranah itu mungkin ya. Tapi kalau teman-teman nih pengen tahu komposisi kandungan gizinya dari makanan yang kita konsumsi, itu kita bisa ngakses yang namanya TKPI. Apa itu? Itu TKPI itu kalau di anak gizi itu udah dikenalin dari semester awal. Jadi TKPI itu tabel komposisi pangan Indonesia. Nah di dalam situ tuh dijelasin Kak, makanan dalam 100 gram itu informasi gizinya ada apa aja. Mungkin dari karbohidrat, lemak, proteinnya, terus zat gizi mikronya kayak vitamin, mineralnya itu dijelasin Kak. Nah jadi kenapa teman-teman gizi itu bisa tahu kandungan gizi dari daging 100 gram itu ada apa aja, kemudian daging ayam 100 gram itu ada apa aja. Beda-beda ya. Kita bisa tahu, dan teman-teman yang nonton ini mungkin bisa tahu juga tuh, karena itu bisa diakses semua orang.
Karena yang mengeluarkan itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi mulai sekarang tolong hati-hati makan nastar sama aja makan nasi teman-teman. Jadi tolong dikontrol ya. Ya. Sama mungkin karena ini ngobrolin tentang gizi ya. Dulu seingat aku waktu SMP SMA lah, kita kan pasti belajar juga tentang jangan lupa ya 4 sehat 5 sempurna gitu. Udah kayaknya yang terngiang-ngiang tuh ya 4 sehat 5 sempurna aja. Tapi karena sebelumnya podcast kita sebelumnya itu kan ngobrol juga sama dosen gizi dan banyak banget obrolan tentang gizi seimbang, terus isi piringku, terus piramida gizi. Terus aku mikir, oh ada ya hal-hal kayak gitu yang aku nggak tahu. Aku taunya cuma 4 sehat 5 sempurna aja gitu. Itu bedanya apa, Bill? Jadi bedanya ya Kak. Jadi kalau 4 sehat 5 sempurna itu apa ya? Udah lama gitu Kak. Itu yang mengenalkan itu Bapak Gizi Indonesia. Namanya Bapak Sudarmo. Nah, dan sekarang itu ada pembaharuannya Kak. Itu namanya gizi seimbang atau 4 pilar gizi seimbang. Nah, di dalamnya itu ada isi piringku. Jadi 4 pilar gizi seimbang itu yang pertama kita itu harus mengonsumsi makanan yang beragam. Jadi kayak tadi seratnya harus ada, proteinnya, lemaknya itu harus ada dalam karbohidrat itu ya. Karbohidratnya dalam piring kita yang mau kita makan itu jadi harus beragam. Kemudian yang terbarunya itu ada yang namanya 4 pilar gizi seimbang atau yang sering kita omongin itu gizi seimbang. Nah, jadi di dalamnya itu ada 4 Kak. Yang pertama itu kita harus mengonsumsi makanan yang beragam. Jadi kayak karbohidratnya, sumber lemaknya, protein dan seratnya itu dalam sekali makan itu kita harus beragam. Harus ada gitu ya. Jadi terpenuhi semuanya tuh. Kemudian yang kedua kebersihan Kak. Jadi kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna cuman berfokus pada asupan gizi kita ya. Nah, yang terbaru ini kita sebelum makan pun kita harus memperhatikan kebersihan kita. Jadi kayak alat makannya, terus kita harus cuci tangan sebelum makan. Jadi itu sanitasinya diperhatikan gitu. Terus mengontrol berat badan kita. Jadi berat badannya sering nimbang lah. Jadi kita bisa tahu, berat badanku berlebih nggak ya gitu. Biar cepat-cepat sadar ya. Kalau misal udah tahu berat badannya naik ya dikontrol lagi gitu ya. Benar. Yang tadi aku sampaikan beraktivitas. Aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Tuh Kak. Jadi asupannya kita juga lihat juga ya kayak karbohidratnya, protein, terus serat dan lain-lainnya kita tercukupi, terus sanitasinya, kebersihannya saat makan juga diperhatikan. Terus berat badan kita dikontrol sama aktivitas fisiknya juga dilakukan, jangan rebahan aja gitu ya sambil gulir-gulir TikTok gitu, nggak sadar udah 2 jam aja gitu. Berarti itu ya bedanya, bukan beda sih sebenarnya ya, berarti itu hanya pengalihan aja dari kata 4 sehat 5 sempurna ke gizi seimbang gitu. Terus lanjut nih, kita gini. Tadi kan bilang kalau misal kita nggak boleh berlebihan atau bahkan kita harusnya menghindari kue-kue yang ada di meja lebaran gitu ya. Itu gimana caranya biar kita tetap bisa menikmati hidangan-hidangan itu, tapi kita juga tetap terkontrol gitu? Ada nggak caranya? Ada Kak. Jadi kalau di gizi ya, kita itu diajarin ada mata kuliah NCP, dietetik dasar dan lanjut. Jadi kita diajarin nih gimana sih ngitung kebutuhan seseorang dalam 1 hari. Nah, itu gimana untuk menghitung? Ada berarti kebutuhan seseorang dalam 1 hari itu pasti beda-beda kan ya? Beda-beda. Nah itu gimana cara untuk menghitung dan cara ngetahuinnya? Untuk cara mengetahuinya itu kan kita ada tuh yang membedakan nih antara orang yang sakit, terus orang yang aktivitasnya ringan dan aktivitasnya berat. Itu ada yang namanya faktor aktivitas dan faktor stres. Jadi untuk menghitungnya itu kita ada yang namanya rumus Harris-Benedict, Mifflin. Kemudian kalau yang orang diabetes itu ada juga perhitungan ini beda lagi. Itu namanya rumus Perkeni. Nah, untuk menghitungnya itu kita harus menentukan ini Kak, kita harus tahu BMR.
Jadi untuk perhitungannya itu kita menentukan BMR dulu. BMR itu basal metabolic rate. Nah, di sini kita itu menghitung kebutuhan kalori dulu. Kebutuhan kalori yang dibutuhin seseorang dalam satu hari itu, Kak. Nah, faktor aktivitas dimasukin di dalam rumus itu, kemudian kita menggunakan berat badan dan tinggi badan seseorang tersebut yang mau kita hitung. Oke, berarti untuk menghitung itu tuh kita harus tahu berat badan dulu, tinggi badan sama aktivitas fisik itu. Iya. Jadi udah pasti beda setiap orangnya, beda 1 sentimeter, beda 1 kilogram aja udah beda lagi beda hitungannya lagi. gitu ya. Untuk menghitungnya jadi gimana? Untuk menghitung yang dibutuhkan seperti itu aja? Iya. Ini aku kemarin di semester 5 itu sempat ngerjain studi kasus. Oh gitu. Jadi di sini ada perhitungannya banyak banget nih. Wow. Jadi Wow. untuk ngetahuin kebutuhan seseorang itu kita harus tahu tuh kayak berat badan idealnya dengan tinggi badan sekian dengan berat badan sekian, itu kita idealnya semana sih, Kak? Ideal berat badannya. Oke. Jadi agak panjang juga sih. Jadi kalau ada yang teman-teman ngerasa gizi cuman masak, nggak ngapa-ngapain enak Di lah. lab gitu Di ya. lab. Ternyata kita Nggak tahu ngitung-ngitung aja juga, gitu. guys. Ngitung-ngitung juga mereka Iya, ya kita ternyata. ngitung-ngitung juga. Oke, jadi mungkin itu ya gimana kita tahu asupan gizi yang kita butuhkan dalam satu hari gitu. Dan mungkin teman-teman juga pengen tahu nih hitungannya mereka nih kira-kira butuhnya tuh berapa gitu kan kalorinya. Terus juga apa ya, ya kebutuhan makanan yang kalian butuhkan tuh seberapa gitu. Mungkin bisa tanya-tanya langsung sama teman-temannya yang dari prodi gizi, berarti ada pelajarannya kan ya. Ada. Jadi boleh tuh teman-teman nanya ke teman-temannya juga yang dari program studi gizi. Iya, benar. Jadi mungkin kalau teman-teman nih ada yang penasaran, pengen tahu kebutuhan seharinya itu berapa yang kita butuhin, itu bisa tanya ke teman-teman yang semester 4, 6, dan 8 karena mereka udah mendapatkan mata kuliah dietetik dasar dan lanjut. Pasti dibantuin kok. Jangan sungkan ya, Kak. Oke. Bisa juga hubungi Kak Nabil, nomornya ada di bawah sini. Boleh tuh. Boleh juga. Pokoknya teman-temannya yang dari semester 4 sampai semester 8 gitu ya, itu udah bisa mengerti gimana cara menghitungnya karena sudah melewati mata kuliahnya gitu ya. Berarti teman-teman dari gizi ini cukup membantu juga ya. Cukup banyak gitu yang dipelajari, nggak cuma di laboratorium dan masak-masak gitu. Tapi boleh nggak sih tanya, sebenarnya kalau anak gizi terus di laboratorium yang terus masak gitu ya, masak gitu kan ya, itu tuh sebenarnya pasti nggak sesederhana masak gitu kan, pasti ada hitungannya segala macam, terus juga pasti cari-cari dulu informasi tentang makanannya. Itu gimana aja sih sebenarnya kegiatannya kalau misal di laboratorium? Oke, jadi kalau di laboratorium itu biasanya kita kan masak nih. Sebelum masak kita ada studi kasus dulu, dikasih kasus tuh, dikasih kasus. Contohnya ada waktu itu kita pernah ngerjain kasus pasien GERD. GERD, oke. Kemarin kan sempat dibahas tuh sama Bu Rika. Iya. Nah, jadi pasien GERD ini kan pasti makanannya beda dong sama orang yang gitu normal ya. yang sehat. Jadi kita harus tahu orang GERD ini nggak boleh makan apa aja. Jadi kita study dulu tuh. Kita cari informasi. Kemudian orang GERD itu kan makanannya yang lunak-lunak tuh. Nggak boleh yang nasi, yang biasa gitu. Nah, baru kalau kita udah study kasus, terus nentuin kebutuhannya, baru kita pergi ke lab untuk masak yang kita diperuntukkan untuk pasien GERD gitu ya. Jadi kita tahu dulu dari studi kasus, terus kita cari kira-kira penderita GERD ini bolehnya makan yang gimana, nggak boleh makan yang gimana. Baru nanti mereka datang ke lab. Itu tuh konsepnya per kelompok atau individu? Kita per kelompok. Per kelompok ya. Gitu. Jadi kayaknya seru sih kalau ngeliat anak gizi lagi di laboratorium gitu. Tapi pengennya ikutan di bagian laboratoriumnya aja gitu, nggak mau yang ngitung-ngitung, bisa nggak? Nggak bisa ya? Ya biasanya kita kalau abis masak-masak tuh kan makanannya kan ini kan sisa nih, biasanya kita makan bareng-bareng. Oh gitu, setelah dinilai bisa dimakan bareng-bareng setelah gitu dinilai ya? bisa makan bareng-bareng. Okay. Jadi kalau ke teman-teman yang pengen makan gratis tuh boleh kita
boleh masuk ke laboratorium gizi. Kita makan bareng di sana. Tapi harus jadi mahasiswa gizi juga ini Iya. kayaknya ya. Oke, udah kali ya pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan gizi gitu ya. Kita sekarang mau nanya, kenapa kamu pilihnya program studi gizi? Kenapa nggak pilih keperawatan, teknik informatika gitu kan, rekayasa perangkat lunak? Kenapa gizi? Kenapa gizi ya Kak? Karena dulu itu tadi aku gizi itu dulu masak-masak seru di laboratorium. Kepancing dia ya. Gitu Kak. Dulu alasan aku ngambil gizi itu dulu kayak gitu. Seru gitu ya. Dan juga dulu aku itu sebenarnya basicnya akuntansi. Oh. Iya. Oke. Tapi karena aku tipenya bukan orang yang suka ngitung Kak. Jadi aduh, mau ambil akuntansi lagi kok kayaknya Takut dia. takut lagi. Jadi udah ngambil gizi aja, mungkin cuman masak-masak. Oke. Ternyata Ada aja hitung-hitungannya ya. apalagi di gizi itu ada statistik juga kita ada belajar. Iya, ada Kak. Gitu. Jadi itu alasan dia ikut gizi karena dia melihat enak kayaknya ya di laboratorium gitu. Tapi ternyata tetap ada kayak statistiknya, terus perhitungannya dan lain-lain. Terus untuk pengalaman kuliah nih, berarti sekarang semester 6. Semester 6. Pengalaman kuliahnya gimana selama 6 semester ini? 6 semester ini ya. Alhamdulillah. Lancar ya lancar. kuliahnya? Kita lancar kuliahnya. Kemudian pasti kita dapat banyak ilmu ya, kayak yang tadinya kita belum bisa ngitung kebutuhan seseorang dalam satu hari, akhirnya kita bisa tahu tuh karena selama 6 semester itu kita bener-bener dikasih itu terus tuh, dikasih makan sama dosen-dosennya, kerjain kasus ini. Jadi kita udah ngelotok kering banget tuh untuk ngetahuin kebutuhan seseorang itu. Jadi selain kegiatan akademik juga kita yang mahasiswa gizi beberapa ada yang aktif di kegiatan non akademik. Oke. Berarti tetap ikut kegiatan yang di luar ya? Ada yang join di pencaksilat, ada temanku tuh satu namanya Ricky Usman, dia di pencaksilat. Terus aku ke himpunan mahasiswa gizi. Nah di himpunan mahasiswa gizi juga kita banyak tuh pengalamannya, kayak kemarin itu aku sempat ke Semarang sama ke Jakarta Kak. Jadi seru banget sih bisa berdiskusi sama teman-teman yang di program bisa berdiskusi dengan teman-teman yang prodinya itu sama dari seluruh Indonesia. Kita perwakilan berarti ya? Perwakilan. Kita ketemu anak-anak UI, UGM, terus Universitas Muhammadiyah Semarang, Alma-Ata, kemudian masih banyak deh. Kemudian ada yang dari Sulawesi juga waktu itu dan Bali. Gitu. Seru banget, jadi bisa sharing juga ya pengalamannya di kampus masing-masing gitu, bisa tukar cerita. Nah terus kalau misal kamu jadi maba lagi nih Nabil, kamu tetap mau ada di prodi gizi setelah tahu nih ya selama 6 semester bagaimana di program studi gizi, kamu tetap mau pilih program studi gizi atau kamu mau ke prodi lain? Kalau aku sih tetap di gizi Kak. Setia ini ya. Setia. Kenapa alasannya? Alasannya alhamdulillah kita selalu diupayakan fasilitas yang baik dari kampus. Kemudian kegiatan-kegiatan kita selalu didukung sama dosen. Dan misalnya kita materinya nih habis perkuliahan kita kurang ngerti, kurang maksud tuh. Kita bisa loh tanya ke dosen, ngechat, Bu untuk materi ini kok saya kurang paham ya. Gitu. Nah nanti biasanya ibunya itu minta ini Zoom, atau kalau ada hari yang kosong diulas lagi. Kalau dosennya nggak bisa, kadang kita minta ke CI itu yang di laboratorium. Jadi materinya bisa diulas lagi kalau kita kurang mengerti. Jadi emang anak-anak gizi itu difasilitasi dengan fasilitas yang cukup baik gitu ya, apalagi didukung dengan dosen-dosen juga yang support banget sama mahasiswanya. Dan sekarang program studi gizi itu sudah akreditasinya unggul ya. Alhamdulillah dapat unggul kita gitu. kemarin. Jadi mungkin prospek kerja mereka juga bakal lebih lebih pasti gitu ya. Dan juga mungkin fasilitas-fasilitasnya bakal tetap terus ditingkatkan karena ya sudah unggul. Jadi
mau tidak mau harus mendukung mahasiswanya untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus nanti. Terus nih satu lagi. Jadi mungkin dulu kamu nggak tahu kalau misal di gizi itu ada perhitungannya juga, terus juga tetap ada statistiknya, hitung-hitungan gitu. Nah, mungkin ada nggak kamu pesen untuk teman-teman yang ada di rumah, calon mahasiswa gizi nih, Iya. calon mahasiswa gizi yang mungkin dulu taunya kayak kamu, kayak cuma taunya di laboratorium aja. Ada nggak pesan-pesan buat mereka yang mereka tuh harus tahu sebelum mereka masuk ke gizi? Pesan-pesannya Kak. Iya. Jadi untuk mungkin yang jurusannya IPA, kimia dasarnya diulas lagi. Oke, kimia Nah, dasar. iya kimia dasar. Terus pelajaran anatomi tubuh manusia itu kita diulas lagi di semester 1 tuh. Kemudian yang mungkin yang jurusannya bukan IPA tapi minat nih ke gizi. Nah, itu bisa tuh belajar lagi tentang kimia juga itu Kak, karena di awal-awal pasti kita belajar kimia. Nah, terus yang perlu disiapin nih buat teman-teman yang mau daftar atau yang udah daftar di program studi S1 gizi, kita belajar lagi nih, cari-cari informasi tentang gizi itu kita belajarnya apa aja. Terus kita mulai aware tuh sama diri kita, jaga kesehatan gitu. Jadi waktu mulai perkuliahan jadi badan kita masih terjaga, masih sehat gitu Kak. Nggak bingung-bingung amat gitu Nggak ya bingung. kalau misal jadi mahasiswa baru nih, jadi maba di gizi, nggak tahu gizi seimbang itu apa gitu. Seminimalnya tahu lah ya tentang dasar-dasar yang ada di gizi gitu. Kita udah bahas tentang Hari Raya Idul Fitri, yang boleh dilakukan, yang nggak boleh dilakukan, gimana cara tahu tentang asupan yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Terus dan masih banyak lagi tadi, kita juga udah bahas tentang gimana pengalaman Nabil di perkuliahan di program studi gizi gitu. Mungkin yang terakhir mungkin ada nggak yang mau disampaikan atau buat motivasi teman-teman aja deh yang ada di rumah, baik yang dari program studi gizi atau yang dari non gizi itu biar tetap aware sama kesehatan. Mungkin ada pesan-pesannya biar tetap mereka nih harus jaga kesehatan, baik dari program studi gizi atau bukan, ya tetap harus aware sama kesehatan gitu kan. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ada Kak. Jadi buat teman-teman, mungkin kan kalau anak kuliah tuh kalau pagi tuh lupa sarapan. Oh iya, buru-buru ya, ada buru-buru. kelas gitu. Nah, jadi kalau udah hari biasa nih, kalau udah nggak puasa lagi, teman-teman harus sarapan pagi, karena mahasiswa itu kan penyakitnya kalau nggak asam lambung, terus mah, kalau nggak GERD gitu. Jadi jangan lupa jaga kesehatan. Apalagi yang udah mulai ngurus-ngurus proposal tuh. Oh iya. Di depan laptop. Di depan laptop nggak inget waktu. Iya. Sampai lupa makan gitu sampai ya. lupa makan. Jadi jangan lupa makan. Waduh, udah diingetin makan nih sama Nabil. Tapi masih puasa gimana ini, Bil? Ya. Oke, jadi tetap jaga kesehatan. Iya, jaga ya, kesehatan. teman-teman. Rajin olahraga juga. Oke, itu jangan lupa olahraga gitu ya. Jadi mungkin itu ya, Bil ya. Iya, pesan untuk teman-teman dari program studi gizi ataupun teman-teman dari selain program studi gizi yang sedang menonton. Teman-teman harus tetap aware ataupun jaga kesehatan kalian dengan makan yang teratur. Kalau misal di bulan puasa ya kalian kontrol saat berbuka dan juga saat sahur gitu ya. Jangan lupakan aktivitas fisik kayak olahraga minimal 30 menit lah ya sekali dalam sehari gitu. Oke, ini terakhir banget nih. Mungkin ada yang mau disampaikan kata-katanya untuk teman-teman yang ada di rumah? Untuk yang mau daftar kuliah, daftar segera di Universitas Aisyah Pringsewu, terutama di program studi S1 Gizi. Oke, jadi nanti kalau misal teman-teman daftar di program studi gizi, ketemu sama Kak Nabil nih ya, yang udah semester 6. Semester 6. Dan yang pasti kalian juga akan mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik dari program studi gizi. Dan yang nggak perlu diperhatikan lagi nih, karena Universitas Aisyah Pringsewu khususnya program studi gizi itu sudah terakreditasi unggul, teman-teman. Dan ya, terima kasih Nabil sudah hadir di podcast UAP TV bersama teman-teman yang ada di rumah juga. Terima kasih sudah menyaksikan podcast UAP TV. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya Anti Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.